Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di tayangan selanjutnya. Yang pertama itu Bang Ridwan mengisahkan tentang jalan hidup yang panjang dari seorang yang sekuler dan memiliki paham tersendiri yang begitu rumit. Nah, sekarang sampai dia menemukan kembali jalan Islam. Nah, saat ini di part 2 ini seperti apa kisahnya, seperti apa pemaparannya terhadap ideologi-ideologi yang ada di dunia ini, dan khususnya Islam. Nah, kita simak bareng-bareng, semoga dari tayangan ini kita bisa mengambil manfaat untuk kita semua dan kita akan menambah wawasan kita terhadap keislaman. Insya Allah. Selamat menyaksikan. Jalan gitu. Jadi kalau gua dulu ngelihat tatkala gue juga sama gitu ya, brother ya. Gue juga sama. Kalau bilang orang agamais adalah orang yang fasis. Dulu gue Hmm. pun bilang begitu, Nah, iya iya fasis tuh. Sering ya. kita dengar. Terus gue bilang orang yang taat beragama itu mereka terlalu fundamentalis. Gue juga bilang begitu sama gitu. Dulu gue bilang begitu. Cuman alhamdulillah setelah direnung-renungin, gue juga bersyukur sama Allah masih diselamatin ya, alhamdulillah insyaallah. Jadi kalau kita mau ngelihat, gua bicara tentang sosialisme, bicara Nah, iya tentang iya. anarkisme, semuanya ideologi. Semuanya ideologi. Terus kenapa gue juga harus takut bicara Hmm. agama? Bukankah agama ini juga ideologi gitu? Bahkan Iya. lebih huge, lebih besar dari cuman sekadar ideologi. Hmm. Dan di dalamnya malah lebih perfect, lebih sempurna, mengatur sampai detail-detailnya apa yang selayaknya dilakukan oleh manusia yang beridealis. Tatkala gua sok-sokan sosialis, gua sok-sokan anarkis, kayak gitu. Nggak ada nilai-nilai pribadi yang secara pribadi, nggak ada nilai-nilai yang diajarkan di dalam tatanan itu, bagaimana seharusnya gua lakukan. Itu nggak ada. Misalkan bagaimana secara konkretnya untuk berlaku tatkala gua ngelihat ada orang misalkan nyuri Hmm. atas dasar kebaikan. Nah, iya. Kayak gitu, atas dasar kebaikan kayak Robin Hood lah gitu. Iya, iya. Bagaimana harus diterapin. Dan ini di dalam sosialis atau di dalam anarkis ini tidak ada diatur secara baku yang bisa diakomodir atau dipakai digunakan oleh seluruh orang di seluruh dunia dan fix Hmm. gitu. Itu enggak. Iya. Tetap itu ntar dipikirkan dan setiap daerah itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, sedangkan agama ini kan gue berpikir ini konkret real. Dari A sampai Z, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat ke timur, itu sama bahasanya. Cuman itu doang hukumannya. Selesai. Bagaimana menyikapi dari sebuah kesalahan, itu bahasanya sama. Dari A ke Z itu sama semuanya. Tidak ada yang eh, terus berpikiran ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Sehingga beda-beda di setiap daerah. Enggak. Semuanya sama gitu. Ada konkret. Nah, ini yang yang gue pikir agama ini malah lebih detail untuk melihat ke dalam bahkan bukan cuma sekedar hukum-hukum aja, fikih keseharian yang lain, bahkan norma-norma pun, nilai-nilai pun bagaimana adab untuk makan dan yang lainnya pun sudah diajarkan. Lah ini buat Hmm. gua kan lebih konkret, lebih menarik gitu ketimbang yang lain. Dan kalau misalkan gua mau belajar itu, gua mau nerapkan itu, gua mau memperlakukan itu, misalkan gua belajar praktekin dalam keseharian gua, terus ada kawan-kawan gua yang di-scan, yang di-scan segala macam terus yang lihat lu berubah sekarang, lu sok ini, lu sok itu, lu nggak asik lagi dan yang lain sebagainya macam kayak gitu. Ini pun juga diajarkan bagaimana untuk menyikapinya Hmm. kayak Iya, gitu. iya. Sempurna banget nih berarti Nah, ya. makanya Nggak brother. dimiliki yang lain nih. Nah, ketika kita Hmm. bicara idealisme yang lain, bicara sosialis misalkan. Ketika ada, lu sekarang udah jadi sosialis lu, udah nggak oke lu, udah nggak menarik lu. Oh, Hmm. kayak gitu. Udah nggak ini lagi segala macam. Ini di satu daerah A dengan daerah B, perlakuannya akan berbeda menyikapi kondisi begitu.
Gua misalkan tadinya nongkrong bareng sama anak-anak, tiba-tiba gua mengadopsi pikiran sosialisme Nah, iya. atau anarkisme gitu. Nah, terusnya teman-teman yang lain ngelihat gue berubah. Orang teman-teman yang lain tanya, ah baik lu berubah lu sekarang gini-gini segala macam gak asik lagi. Antara gua menyikapi gua di sini dengan orang lain menyikapi hal yang sama di daerah lain, ini akan berbeda, Iya. kan gitu. Tanpa panduan, tanpa arahan, tanpa nilai, tanpa norma. Di sini perfectnya agama, sampai hal sekecil itu pun diajarin Iya. baiknya bagaimana, Iya, benar-benar. kayak gitu. Ini yang akhirnya gue pikir, loh kenapa enggak gitu. Untuk menyikapinya hal itu terjadi, ya nggak apa-apa. Toh, yuk, toh semua orang juga memang kan ketika sebuah perubahan itu terjadi, hal pertama yang akan terjadi efeknya adalah chaos. Itu mesti terjadi gitu. Jadi ya sudah biarin, nggak apa-apa. Toh juga kan semuanya yang atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan juga. Kita berkeyakinan begitu. Norma atau nilai yang diajarkan sama agama kan gitu. Semua yang terjadi atas kuasanya Tuhan. Kalaupun dia terus jadi membenci gua karena gua berubah, itu pun juga Tuhan sedang menguji gua untuk bagaimana gue bersabar atas ketidaksukaan mereka atas perubahan Iya, gue iya. gitu. Ya sudah biarin gitu, apa-apa. Kalau gue sih berpikirnya begitu. Ya memang sempurnanya Islam gitu ya, bukan hal eh, masalah hukum saja. Apa-apa, alhamdulillah nih Wah. dikasih kopi nih. Wais, masya Allah, barakallah, barakallah. Makasih Kang Reno. Dapat kopi guys. Alhamdulillah. Kopi. Gimana gimana Ya, brother? dia Islam itu emang benar-benar unik ya. Ya, ya unik juga sih bilang begitu ya. Dia Ah, itu hmm, bukan mengurusi yang tadi tuh kan ya hmm, seperti apa perjuangan hmm, Al-Mahdi, tapi bagaimana kita bersikap dalam bermasyarakat ya, bersikap kepada orang-orang yang emang berbeda dengan kita. Gitu. Islam benar-benar mengaturnya dan itu memang gak didapatkan di lain, apalagi kita di ranah sosialis ya, Bang. hmm, Ya. Malah kalau di dalam itu malah kita dipukul rata. Tapi bukan kita berarti membenci orang-orang mereka itu, ah, tapi dalam hal yang lain, inilah memang Islam ajarkan. hmm. Dan percaya nggak? Nilai-nilai sosial, nilai-nilai atau norma-norma sosial yang diajarkan di dalam Islam, ya. eh, ini malah sebenarnya itu salah satu bukti konkret bahwasannya eh, strata strata Iya. sosial itu akan hilang itu dengan cara nilai-nilai yang dibangun oleh Islam. Apa? Zakat, Iya. sedekah. Itu Zakat, sedekah aja, ya. udah jelas. Dan itu nilai-nilai sosial yang sangat urgent untuk dilakukan di dalam Islam. Iya, Bahkan betul. ada satu riwayat yang mengatakan katanya kan kalau misalnya seseorang bisa dihidupkan kembali, dia memilih untuk bersedekah. Hmm. Ada satu riwayat tuh Oh gitu ya. mengatakan gitu. Hmm. Saking urgentnya itu. Dan juga di hadis lain dikatakan eh, seorang muslim itu nggak boleh membiarkan tetangganya itu lapar sedangkan dia kenyang, Ah, ya kan? iya, iya, iya. Nilai-nilai kayak begini sebenarnya ketika itu dijalankan, norma-norma itu dijalankan oleh muslim yang beridealis muslim tanpa teriak-teriak anarkis atau memaksa-memaksa anarkis untuk berada, secara alamiah itu akan terjadi. Nah, iya, iya. Ngapain juga orang apa namanya berharap-berharap yang lain yang nggak jelas dari pemerintah dari mana segala macam. Lah wong tetangga kita aja udah baik ngasih ke kita. Iya, Kan iya, iya, kayak iya. gitu. Itu maksudnya. Iya, iya. Iya, cukup dengan ya sekitar kita ini ya. Mm-mm. Malah konkret, perjuangannya malah konkret, terusnya tindakannya malah real, Hmm. ajarannya itu malah bener-bener real gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ngelihat konsep anarkisme, itu kan nggak ada nilai atau value-value yang mesti dilakuin kayak begitu tuh nggak ada. Hmm. Iya, Ya, iya. ada juga anjuran, himbauan untuk peduli sesama yang lain. Persamaan satu sama lain sama-sama, sama-sama susah, sama-sama senang. Katanya kan kayak begitu. Islam ini lebih mantap. Bahkan kalau bisa kita susah, yang lain senang. Nah, iya. Tuh, Mem- memuliakan tamu. Tuh, disuruhnya. kalau bicara seperti itu kan otomatis itu masuk ke ranah ekonomi kan. Hmm. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu yang kita lihat memang udah, kalau benar-benar kita menerapkan ya
pasti akan mengalahkan Iya, keadaan saat ini yang memang keadaan yang makin mencekik ya. benar, Yang kaya makin kaya, yang susah makin belangsak. benar, 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 Makanya benar gitu. Ekonomi Islam itu memang perlu dibangun dari apa, kesadaran-kesadaran setiap individu Keseharian ya. kita, Ya, setiap iya. individu itu memang harus perlu dibangun. Jadi ya kalau gue sekarang cuman berpikir, nggak usah teriak-teriak masalah anarkisme lah, sedangkan lu sendiri nggak tahu untuk membangunnya bagaimana, Nah, ya. gitu. Cuman biarkan itu akan terjadi secara alamiah dengan sendirinya dan lebih sempurna karena yang akan menjadikan itu terjadi adalah Islam. Ya. Maka dirikanlah atau bangunlah budaya-budaya Islam di dalam keseharian. Nah, kalau gue sih lebih berpikirnya sekarang begitu. Kalau misalkan ternyata di sen ada yang nggak suka, ada yang nggak seneng atau ngelihat perubahan ini terusnya menolak dan yang lain sebagai macam, ya karena di Islam ini juga diajarkan untuk memahami bagaimana perubahan itu terjadi, ya kita berusaha buat terima aja, Iya, nggak iya. apa-apa. Ya, alhamdulillah. Gitu aja. Tapi alhamdulillah biasa aja. Iya, biasa aja nggak Cuma apa-apa. iya, cuma gara-gara TV kali ya. Karena Betul. TV itu masalah jadi banyak. Ya apalagi zaman sekarang dunia informasi ya kan, dunia digital, zaman digital. Semua informasi orang udah bebas kayak menghirup udara, menghirup informasi itu ibaratnya. Kalau nggak pintar-pintar kita berlogika, berlogic thinking, nggak pintar-pintar Hmm, kita cari sumber referensi lain, selesai kita dimakan sama orang-orang pemodal yang punya media-media itu. iya. Gitu. Jadi sekarang don't believe it lah. Jangan percaya apapun juga sumber yang dikeluarkan oleh media manapun juga. Tuh, jangan percaya. Jangan percaya 100%. Gitu. Cari lagi, gali lagi, cross check lagi, cross check lagi. Iya. Itu pun udah diajarin di Dalam Islam, Islam. brother. Udah Iya. diajarin. Apa tabayun, ya Tabayun kan? ya. Kita ngerunut hadis aja, kalau misalkan kagak sahih, kagak usah dipakai katanya kan gitu kan? Iya, 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 iya. Kalau Dipertanyakan. dalam hal umum biasa kita sebut literasi ya. Kalau Islam kan lebihnya lagi nih. Heeh. Tabayun ada. Iya makanya lebih detail lagi. Nggak bisa sembarangan. Apalagi ada beberapa riwayat apa, Al-Quran kali itu ya. Hmm. Asad Al-Hujurat ya. Kalau Hmm. datang dari orang fasik Hmm. harus di cross Iya, check lagi. iya, Jangan langsung percaya. iya, Makanya gitu. kehati-hatiannya lebih tinggi. Itu makanya. Ya sebenarnya terjadinya penindasan satu sama lain itu kan faktor utamanya gampangnya kalau kita mau ngelihat ya karena orang serakah. Serakah, tetap aja dia enggak kok, tapi dia juga baik kok bagi-bagi uang dan yang lain sebagai macam. Iya, dia serakah di kekuasaan. Dia pengen berkuasa sendiri, egonya pengen menguasai. Itu juga serakah namanya. Gitu. Dasarnya kan itu. Dasarnya keserakahan. Sedangkan di Islam itu keserakahan, tamak itu udah penyakit yang memang harus diberesin, diobatin. Hmm. Gitu. Itu satu. Dan secara kodrati, nggak usah manusia, hewan aja kalau ditindas ngelawan, coba aja injak semut, digigit, Iya. ya kan? Hmm. Itu sudah kodrat Ada gitu. kodrat ya. Jadi tatkala misalkan memang ada strata sosial yang tinggi antara si yang kuat punya uang, pemilik modal atau apapun bentuknya, dan dia kecenderungannya dengan kekuasaannya itu melakukan hal-hal semaunya sendiri, itu kan suatu bentuk penindasan. Secara alamiah, secara kodrat, manusia makhluk hidup pasti akan berontak, pasti akan ngelawan. Gitu. Itu secara alamiah. Jadi kalau misalkan orang yang kagak sadar terus-terusan seneng dia ditindas, nah ini justru kan kita pertanyakan kewarasannya sebenarnya. Kalau yang waras mah dia mestinya nggak suka ditindas, ada strata, terusnya ada satu kekuatan yang berkuasa, terusnya sewenang-wenang melakukan tindakan sendiri. Ini kan secara umum kalau orang yang waras yang sehat pasti menolak gitu. Hmm. Tinggal caranya apa, caranya bagaimana buat menolak itu, ada sistem-sistem atau idealis-idealis yang di dipelajari atau dibuat oleh manusia. Itulah timbul-timbul teori-teori muaranya kepada kalau kapitalis counternya adalah sosialis. Sosialis varian di bawahnya banyak. Ntar Hmm. sosialis dirasa kurang memuaskan karena bisa jadi nanti dari sosialis itu sendiri timbulnya adalah diktator proletariat, Nah. ya kan? Hmm. Nantinya orang-orang lemah yang tadinya di sosialis itu punya kekuasaan walaupun hartanya sama, cuman karena kekuasaannya lebih dia akan menguasai yang lain. Nah,
teori sosialis ini akhirnya salah satu kegagalan sosialis itu kegagalan teori itu yang akhirnya dirasa tidak bisa menyelesaikan masalah kebahagiaan manusia di dunia, timbullah anarkisme gitu. Tapi anarkisme itu dipertanyakan how to-nya, bagaimananya gitu. Ya gue pikir semuanya yang dijawab, yang ngejawab yang tuntas ya cuman din Islam itu doang. Iya, Islam. Nah, Ini berdasarkan nubuat nanti yang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman nanti, berperang dengan Dajjal, Nabi Isa turun, Nabi Imam Mahdi dibaiat dan yang lain sebagainya macam. Itu kan sebuah gambaran kalau sampai di penghujung peradaban dunia akan berakhir ini pun perjuangan selalu terus berjalan. Ya, ya. itu kan suatu bentuk perjuangan. Apalagi saat ini, gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya, terus apa kita terus akan menunggu aja segala macam? Gua pikir gini, ini bukan tentang menunggu atau enggak, bukan. Tapi tentang bagaimana menyikapi setiap keadaan yang ada, yang terjadi dari semua lingkungan di sekitar kita dan kita sikapinya dengan cara Islami. Sebenarnya itu PR-nya. Sebenarnya itu adalah suatu bentuk konkret perjuangan menurut gua. Kenapa? Kita ini hidup di budaya sekuler, di Ya, budaya plural, kan ya. kayak gitu. Nah, kita hidup di budaya sekuler yang liar seperti ini. Bagaimana kita untuk terus berjuang belajar berislam, ini pun juga suatu bentuk perjuangan, gitu. Kafanya orang akan mudah melakukan semua ketaatan norma-norma agama jika negara pun menggunakan sistem Islam kan gitu, ya kan? Kalau itu nggak menggunakan sistem Islam, terus bagaimana? Kita harus bagaimana? Nggak apa-apa, kita lakuin aja sistem Islam di dalam keseharian kita. Itu pun suatu bentuk perjuangan. Iya. Kayak gitu, itu suatu bentuk perjuangan. Terus apa? Terus kita akan menunggu aja. Perkara menunggu atau enggak, ini kita kan bicara tindakan. Hmm. Ya, kita mau bertindak apa kan gitu kan. Iya, ya. Nah, kita mau bertindak apa? Ketika kita mau bertindak, Nabi Muhammad SAW, tatkala Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, bisa aja dong langsung rebut balik itu Mekah. Iya. Ya, bisa aja dong. Tapi kenapa beliau memilih untuk hijrah dulu ke Madinah? Kekuatan belum kuat misalkan, ya kan. Terus eh, banyak mudaratnya yang lain, Iya. efeknya terhadap umat muslim yang lemah yang lainnya. Sehingga ya sudah hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah itu sudah disambut dengan saudara muslim yang lain. Ya, siap Kang Ya. Nana, turun. Salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Iklan alhamdulillah tuh ternyata tetangga-tetangga pada bye-bye. Alhamdulillah. Makanan mulu Masya isinya. Allah. Iya, dikirimin makanan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah sama sahabat yang lain. Tatkala kekuatan sudah kuat pun nggak sekonyong-konyong Rasulullah SAW langsung menyerang balik ke Mekah kan. Hmm. Ya, nggak langsung sekonyong-konyong langsung nguasain Mekah. Bahkan lihat di situ ada perjanjian Hudaibiyah yang dalam tanda kutip perjanjian itu merugikan Islam. Tanda Hmm. kutip. Orang Islam murtad kembali ke ajarannya yang lama, kafir dibolehkan dan dia nggak boleh lagi kembali ke Islam. Orang kafir kalau dia masuk Islam itu tidak dibolehkan. Kalaupun sudah terjadi, dia dibolehkan buat balik lagi kafir. Rasulullah SAW bilang apa? Yang penting satu, Islam boleh diomongkan dimanapun juga tanpa ada intervensi. Nah, iya. Nah, Iya, ini saling aja dulu. saling unjuk gigi ya. Ini aja dulu. Soalnya Hmm. kenapa? Kalau sebuah kebenaran itu diobrolkan kepada orang yang benar, orang itu akan mengakui ini kebenaran. Hmm. Sebuah kewarasan akan diomongkan kepada orang yang waras, orang itu akan tetap waras dan bilang ini yang waras, ini yang benar.
Sebuah yang logika, yang masuk akal, rasional, diomongkan kepada orang yang logik, yang rasional, ini pun akan dia bilang ini yang benar. Dulu Islam nggak bisa diobrolin dimanapun juga. Saat ini Islam mau diobrolin di mana? Diejek-ejek. Alah lu sok ini lu, sok itu lu, sok ini lu, sok itu kan gitu. Iya. Nah sekarang lakuin aja dulu, obrolin di mana-mana tentang Islam. Mau diejek, mau diapa, biarin. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu. Akhirnya banyak orang yang setelah obrolan itu, ngobrol diskusi tentang Islam, malah semakin banyak yang masuk kepada Islam. Tuh. Padahal ketika itu sudah kuat umat muslim, bisa ngancurin Mekah, Hmm. tapi tidak dilakukan. Kalaupun sekarang kita bilang di Indonesia umat muslim ini banyak, bisa aja Korum ambil kekuasaan gitu kan. Cuman balik lagi, kesadaran di dalam diri setiap muslim kan belum sekuat dulu. Iya, iya, iya. Itulah maksudnya. Dan Kesadarannya ya. nah ini di momen momen ini sebenarnya yang jadi PR buat kita sama-sama untuk menerapkan semua nilai-nilai yang kita pelajarin, idealis-idealis yang kita yakinin, akidah-akidah yang kuat di dalam hati kita untuk coba diterapin di dalam keseharian dengan semua ujian yang Allah kasih. Iya. Semuanya kan ujian. Jadi gue pikir kalau gue lebih berpikirnya, kalau Allah ciptakan Indonesia ini sebagai negara yang bersyariat Islam, ya syukur alhamdulillah. Gue juga bukan orang benar, bukan orang genah. Jadi insya Allah dengan sistem Islam ini gue akan jadi genah, dipaksa genah kan gitu. Iya, iya. Kalaupun enggak, insya Allah gue pun akan dapat nilai yang lebih dari Allah kalau gue berusaha buat taat. Hmm. Kan gitu. Iya. Maksudnya gitu. Jadi nggak sama dong. Orang bawa Batak satu sama orang bawa Batak dua. Orang bawa bata satu kita bayar 5.000. Masa orang bawa batu bata dua kita bayar 5.000 juga? Hmm. Kan lebih berat yang bata dua. Orang yang berada di dalam negara dengan syariat Islam, yaitu dia sudah taat, ya sudah. Orang yang taat tidak di dalam syariat Islam, nah ini kan berarti lebih sulit dia berjuangnya. Hmm. Orang sholat di dalam pesantren lah memang sudah wayahnya. Cuman orang sholat dan berdakwah di diskotik, nah ini baru wajib. Iya, iya. Kalau gue ngelihatnya lebih ke situ. Gitu. Jadi ya gue tetap berharap semoga Allah selamatin kita semua, selamatin Indonesia gitu. Jadi memang Islam itu pertama disampaikan tuh membangun kesadaran berpikir ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa Kalau dipaksain. dipaksakan ya arogan. Iya makanya Jadi kan gitu. setiap kepala orang itu pendapatnya pun beda-beda. Pendapatnya beda-beda. Ini kesadaran itulah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan buka dulu tuh hati orang itu untuk dia bisa menerima kesalahan di dalam dirinya. Hmm. Kalau dia nggak bisa menerima kesalahan di dalam dirinya, nggak mau dianggap salah, artinya gitu, ya Allah nggak akan berikan hidayah ke orang itu. Gitu. Iya. Allah alam bisawab. Luar biasa ya. Udah 2 hari nih ngobrol nih. Iya. Bikin 3 minggu lah. Iya, jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi memang setiap perjuangan itu memiliki tingkat ujian yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, dalam eh, obrolan kita ini, Bang Ridwan ini memiliki ujian yang berbeda juga dengan musim yang lainnya, apalagi sama gue sendiri di sini berbeda. Jadi ya kalau menurut beliau kesadaran itu yang perlu dibangun dari diri kita. Nah, dan apakah ada orang-orang lain yang benci dan ingin apa yang tidak suka dari kita, ya itulah sebuah kesabaran yang harus yang diuji sama Allah untuk keteguhan kita dalam proses perubahan ini. Iya, Nah. brother, kalau kita lihat kadang-kala gini ya, maaf nih. Kita juga mau buat sebagai penguat diri pribadi ya, Hmm. sebenarnya. Eh, kita bilang, misalkan, kita ingin di aku kita beriman. Tapi kita pun nggak mau diuji. Nah, ini lucu kan? Nah, iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen di aku kita beriman, konsekuensinya adalah kita ya harus mau diuji. Kayak gitu. Terima aja. Terima aja. Perkara menerima ini perkara yang lebih sulit daripada memberi menurut gua.
Dalam konteks di sini apa? Kalau orang memberi itu ada di dirinya. Sulit-sulitnya dia memberi itu paling mengurangi takaran. Dia punya duit 5.000. Orang pelit, cuman memaksakan diri. Pahit-pahitnya dia ngasih cuman sedikit, cuman gope. Cuman orang lebih susah buat menerima apa? Ketika seseorang dia punya duit 5.000, tiba-tiba duitnya hilang. Orang pelit juga. Nah, ini kan lebih susah buat diterima Iya. kondisinya. Artinya perkara menerima ini perkara lebih sulit. Konteksnya lebih luas lagi, ya. Kita buat menerima semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara gampang. Kita buat menerima kalau negara ini nggak menggunakan sistem Islam. Kita buat menerima kalau ternyata sahabat kita ini membenci kita. Kita buat menerima orang yang kita sayang, sahabat yang kita sayang, ternyata itu orang yang ngedengki kita di belakang dan ngomongin kejelekan kita. Ya gitu. Kita buat menerima itu semua sebagai kehendak dari Allah. Itu bukan perkara gampang dan itu lebih sulit ketimbang kita memberikan gitu. Menurut gua gitu. Jadi sekarang gue cuma ya sudah kita terima keadaan yang nggak enak ini. Kita terima, tetap kita belajar memberi gitu. Gue sih gitu. Ya, memang fokus untuk saat ini memang fokus pada perubahan kita dulu ya. Iya, iya, Karena karena kita yakin akan ada hari setelah kematian nanti. iya, Kita akan dihadapkan sama Allah sendiri iya, dan itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti, iya. bukan tanggung jawab yang lain. Ya, itulah kalau kita sebagai umat muslim ya setidaknya memang perlulah terus menggali keislaman kita Hmm, ya. belajar, Belajar terus ya. belajar nguatin diri. Apalagi Masya Allah. Ya keadaan sulit banget emang. Sulit iya, asli ini. sulit. Sulit asli. Ini keadaan sulit tapi nggak sesulit ngajarin pelajaran anak SD sekarang. Iya. Gue pening juga gue sekarang kalau misalkan ternyata bahasa Arab anak gue pelajaran di sekolah, ya Allah inilah susah juga ya, sendok apa bahasa Arabnya, piring apa, kursi apa, ya Allah susah juga gitu. Ternyata lebih sulit anak SD daripada kesulitan gue. Gitu. Jadi gue berpikir gini ya, di tengah kesulitan ini sekarang, pertama yang gue coba doktrin ke dalam diri gue adalah bolak-balik gue doktrin ketika Allah menciptakan manusia, Allah meniupkan ruh ke dalam manusia. Allah manggil malaikat dan bilang, catat nih umurnya, ya, ya, hidupnya, matinya, rizkinya, jodohnya, susah dan senangnya. Susah dan senangnya ya. Hmm, tuh, suruh. Itu sudah ditetapkan sama Allah. Hmm. Semuanya udah ditetapkan. Apa yang gue cari di dunia sekarang? Gue ngejar jodoh gue. Lah udah Allah tetapin. Gue pengen sehat lah, hidup atau mati ya udah ditetapin. Hmm. Terus gue mau cari rejeki udah ditetapin sama Allah angkanya berapa udah. Terus gue mau seneng atau gue mau susah udah ditetapin. Lah mau gimana? Terus manusia mesti gimana? Dari ini semua. Ini kalau kita pelajarin ya, hidup mati. Ini perkaranya angka umur. Hmm. Ya, umur nih. Hidup mati umur. Rizki angka pula. Barometernya kalau kita duit, barometernya ini angka juga. Hasil. Susah dan senang keadaan. Hasil pula. Jadi semua yang sudah ditetapkan sama Allah itu hasil. Hidup hasil, resultnya, akhirnya mati. Hasil sudah ditetapkan sama Allah. Hmm. Rizki, apapun, berapapun, hasil itu sudah ditetapkan sama Allah. Senang, kondisi, keadaan, itu pun hasil, result, Ya. sudah ditetapkan. Begitupun juga dengan susah. Tapi yang dikasih ruang sama Allah untuk khalifahnya ini
untuk manusia selaku pemimpin ini apa kasih ruangnya? Menyikapi semua keadaan itu sesuai dengan yang Allah mau. Di umur ketika hidup, menyikapinya bagaimana? Ketika dapat duit, dapat rizki, dapat apapun, menyikapinya gimana? Bisa bersyukur nggak? Bisa berbagi nggak? Bisa sedekah nggak? Kalau lagi nggak dapat bagaimana? Bisa bersabar nggak? Kayak gitu. Nah, terusnya ketika senang bagaimana? Ingat sama Allah nggak? Ketika susah gimana? Ingat sama Allah nggak? Dari semua barometer ini cuman satu doang. Akhirnya gue cuman berpikir, cuman satu kalimat doang. Allah sudah tentukan semua hasil dan Allah kasih satu ruang untuk manusia mengatakan, iya ya Allah, saya mau ingat engkau ya Allah. Akhirnya gue cuma doktrin itu doang. Ada permintaannya. Ketika kita dapat rezeki harusnya kita ngapain? Alhamdulillah, senang, Bersyukur ya. bersyukur, terus bersedekah, berbagi-bagi, bentuk dari kita bersyukur. Ya kan gitu. Ketika kita nggak dapat rezeki, kita suruh bersabar. Ya, bersabar terusnya ikhtiar. Itu suatu bentuk dari rasa sabar kita adalah ikhtiar. Dari itu semuanya, garis lurusnya benang merahnya adalah eling. Zikirullah, ingat kepada Allah. Jadi kalau gue cuma sekarang saat ini berpikir nyigapi keadaan yang sulit ini apa terusnya? Lawang semuanya udah diatur kok. Semuanya udah ditetapkan hasilnya. Antum sekarang datang ke sini kasih banyak rizki begini, masya Allah luar biasa. Lah ini sudah ketetapan Allah. Ya bagaimana nyigapinya ya bagaimana gue harus eling, harus ingat, harus zikir, itu aja belajarnya. Kalau gue sekarang sih cuman gitu doang. Jadi apapun yang terjadi di tengah kesulitan ini, gue cuman mendoktrin diri gue untuk belajar. Terus ingat, terus ingat, terus ingat, terus ingat, terus ingat, gitu aja. Gitu aja sih. Memang harus, walaupun kita udah paham tapi kadang suka goyah gitu kan. Nah, Memang harus saling menguatkan diri sendiri, itu nah iya. perlu banget. Kadang-kala kan kita yang kita pusingin apa sih dalam keseharian, di dalam tindak tanduk kita apa sih? Aduh, nyari duit orang ketemu-temu. Iya, Hasil nih, duit. iya, Ya kan? Hasil lo kan? Hasil. Jabatan begini-begini aja kagak naik-naik. Hasil nih. hasil. Ya. Aduh, belangsak banget gua ke sana susah. Gue pengen dah ngerasain seneng. Senengnya apa? Lu mau senengnya apa? Ya pengen gue jalan-jalan ke pantai, kayak ke gunung, kayak kemana-mana. Hasil bukan tuh? Hasil. Hasil. Iya, Aduh, badan sakit begini pada ngerentak. Gue pengen dah sehat. Kapan ya gue sehat? Hasil bukan sehat? Hasil. hasil. Padahal semua hasil itu di tangannya Allah tuh dibilang. Sudah ditetapkan sama Allah, hidup, mati, rizki, susah, senang, modar nggak lo? Sudah ditetapkan. Iya. Ya jalani aja lah. Nah, sekarang orang yang COVID bolak-balik dirawat ke sono sini. Wayahnya mati, mati. Wayahnya hidup, hidup. Iya. Orang yang kagak kena penyakit pun wayahnya mati, mati. Ya nggak? Lah kalau misalkan kita pengen ngedewain, problem kita saat ini kan kita menuhankan akal kita. Menuhankan akal kita. Nah, Ini iya, iya. masalah Nah, iya kita nih. masalahnya ya. Nah, akal ini kecenderungannya ingin melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita berhasil karena kita begini dan begitu, melupakan Allah. Hmm. Ya, kalau kita nggak berhasil karena kita gagal melakukan ini dan itu, Iya. gitu. Kalau kita kaya karena kita kerja, meniti karir dan yang lain sebagai macam sehingga duitnya banyak, usaha kita bagus dan yang lainnya, melupakan Allah. Iya, menuhankan akal jadi. Nah, menuhankan Menuhankan akal akal. jatuhnya kan. Iya. Kalau gua sehat, gua bisa panjang umur. Gua harus ngejaga makanan yang sehat, yang ini, yang itu, dan ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ini akal nih. Akal ya. Akal. Akal fungsinya ikhtiar. Cuman kadangkala orang lupa. Iya, iya. Orang lupa untuk Hmm. menundukkan akalnya. Akal ini harus ditundukkan. Ketika berpikir, berlogika, berikhtiar pun mereka harus menyertakan di situ ada kuasa Allah. Lah kalau misalkan sekarang kita sering tahu orang banyak yang tiba-tiba mati. Nggak sedikit lah ya. Mungkin di kalangan selebritis juga kita pernah dengar. Tadinya sehat, tahu-tahu jantungnya mati. Iya. Tadinya ngejaga kesehatan nggak? Udah ngejaga, artis kurang Jaga. gimana duitnya? Iya. Banyak duitnya. Nah, olahraga, Males. Males. terus makan sehat, Iya. senang hidupnya. Jarang makan gorengan. Nah, jarang makan gorengan kayak kita. Nah, itu
tiba-tiba jantungnya ndek mati. Sebelumnya nggak ada riwayatnya. Lah, lu gimana? Siapa yang punya kuasa atas tuh jantung? Iya. Allah. Artinya apa? Kalau misalkan memang Allah sudah berkehendak, dia punya akal buat berikhtiar tapi melupakan kehendak Allah, melupakan kekuatan Allah, ini problem Hmm. gitu. Ini problem. Kita banyak seringkali justru mengesampingkan kehendak Allah, kekuatan Allah dan menuhankan akal kita. Makanya itu yang mesti dibalik. Nah, jadi kita menggunakan akal pun sesuai dengan apa yang Allah mau. Iya, iya. Hasilnya itu Allah yang tentuin. Sudah, gue berusaha nyari rizki. Nah, kita fungsiin akal. Ranah gue adalah berusaha. Ranah kita berproses. Hasilnya Allah yang punya. Ranahnya kita tuh berproses. Kita jemput rizki. Ya, kita jemput rizki, kita bekerja, kita berdagang dan yang lainnya. Ini ranah kita nih, ikhtiar. Iya. Kita menundukkan akal kita untuk melakukan ikhtiar yang baik-baik. Kita dapat duit atau enggak hari itu, gua dagang kopi dapat duit atau enggak di hari itu, lah itu udah ranahnya Allah. Yang Hmm. menggerakkan hati pembelinya emang gua, Nah, iya. ya, gitu. Orang yang ganteng aja dagang kopi belum tentu laku, apalagi gua, kan gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ya di keadaan sulit kayak begini, ayolah kita banyak sama-sama belajar lah, semuanya kita belajar. Belajar sama-sama untuk sering eling innalillahi wa innalillahi rojiun, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hmm. Artinya semua ketentuan ini itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Kita ikhtiar sebatas yang sesuai kapasitas, nggak usah mikirin hasil. Nah itu aja, tenang aja. Bismillah. Iya, memang. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Sebenarnya kalau bicara perkara butuh, gua nggak lebih butuh daripada ente, brother. Iya. Artinya gua lebih lebih membutuhkan semangat daripada kalian-kalian semua, Hmm. gitu ya. Itu satu. Kalaupun kita mau bicara, kita mau berbagi, sharing, eh ada satu hadis, ada satu hadis, dan gue coba belajar buat pegang kuat-kuat hadis itu sebagai penyemangat gua gitu. Eh, Rasulullah SAW tuh mengatakan dia di situ, aku akan menunggu saudara-saudaraku. Hmm. Ya, kita sering dengar lah ini. Aku akan menunggu saudara-saudaraku nanti. Para sahabat bertanya, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Kalian sahabatku. Para sahabat tanya lagi dong, lalu siapa mereka? Para saudaramu itu. Mereka yang beruntung tuh siapa? Rasulullah SAW menjawab, mereka tidak pernah duduk bermajelis bersamaku. Mereka tidak melihatku. Belum pernah bertemu denganku. Mereka hidup di kemudian hari di akhir zaman. Tapi mereka menjalankan sunnah-sunnahku. Hmm. Di sini begitu sayangnya Rasulullah SAW sama kita. Begitu mengistimewakan orang-orang di akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW kasih slot satu yang sangat istimewa. Apa? Saudara. Hmm. Lebih dekat mana kiranya dianggap saudara sama dianggap sahabat? Iya. Lebih tinggi dianggap apa saudara kan? Iya. Lebih dekat dianggap saudara, Masya Allah. Ini satu yang coba gue belajar buat pegang kuat-kuat. Ada satu slot saudaranya Rasul SAW yang akan Rasulullah SAW itu hadiahkan bagi mereka yang menggenggam kuat sunnah-sunnahnya di akhir zaman nanti. Hmm. Dan itu kata Rasul, eh, artinya tidak diberikan kepada sahabat yang sahabat
pengen diaku sebagai saudara pun Rasul bilang bukan, kalian ini sahabatku. Gitu. Jadi kalau bicara, ayo kita sama-sama saling semangatin, ayo sama-sama kita belajar sama-sama. Gue belajar buat menggenggam itu satu gitu. Mudah-mudahan Allah kasih karunianya buat bisa diaku sama Rasulullah Nah, SAW iya. sebagai umatnya nanti. Amin. Kadangkala kita ngaku kan belum tentu diaku Ya, sama Nabi, ya iya, nggak? itu. Seringkali kita ngaku hambanya Allah, cuman kelayakannya kan kita nggak tahu penilaian Allah gimana. Iya. Kadangkala seringkali kita ngaku kita ini bersunah, belajar sunnah, cuman validnya kita sudah menjalankan sunnah atau belum kan? Ini kan kita juga nggak tahu. Jangan-jangan ternyata keselip hal-hal atau perasaan yang jelek-jelek di dalam diri kita sehingga kita nggak masuk kualitas atau kualifikasi yang layak buat diaku gitu. Hmm. Alhamdulillah. Semoga Allah selamatin kita Amin. semuanya sih. Itu aja, sama-sama berjuang, sama-sama belajar, sama-sama saling mengisi, mengingatkan, nggak perlu dikoreksi ya, nggak perlu terus kita kesel atau marah. Kalau orang masih mengkoreksi, orang masih sayang. Kalau orang udah nggak sayang, itu ditinggalkan. Iya. Ya, kalau orang nggak sayang tuh ditinggalkan. Kalau masih dikoreksi, itu orang masih sayang. Kita masih dikoreksi sama orang lain, sama musuh kita, atau siapapun yang ngebenci kita, lah itu dia masih sayang sama kita. Kalau misalkan udah ditinggalkan, diacuhkan, nggak dipedulikan, nah itu dia udah nggak sayang, udah nggak peduli. Gitu. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah luar biasa ya. Semoga kita semua di teman-teman, sahabat-sahabat semua, teman-teman Hijrakor, kita termasuk dalam golongan manusia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya Amin. Nabi Muhammad di Amin. hari apa di akhir nanti. Amin. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan predikat itu ya kita berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin walaupun nggak 100% tapi setidaknya kita melakukan lah gitu ya. Insya Allah, insya Iya, Allah. dengan Nggak usah berpikir gede, nggak iya, usah yang wah-wah gitu, yang kecil aja. iya, Minum sambil duduk, udah iya, selesai kayak iya. gitu. Ya itulah. Wah, dan kita walaupun nggak sanggup menjalankan sunnah-sunnahnya, syariatnya yang Hmm, disampaikan hmm. kepada umatnya, ya kita jangan membencinya. Iya, Ya, minimal itu. iya minimal itu. Ya, itulah proses-proses kita dan kita kita semua dapat berkumpul di jannahnya dan kita bisa Amin Allah. berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Amin Alaihi Allah. Wasallam dan Amin para Allah. sahabat. Insya Allah. Mungkin itu bang Amin. obrolan kita ini semoga ada manfaatnya Amin. khususnya buat saya pribadi nih Amin sebagai sama-sama. apa biang apa penyebab ya jadi semoga kami semua di Hijrakor bisa kuat dan terus Amin. istiqomah dalam proses Amin. belajar ini insya Amin Allah Allah. Amin. Amin. ya mungkin itu aja teman-teman. Kita sudahi dan kita insya Allah dapat bertemu lagi di pembahasan yang lain Amin. dan mungkin insya Allah dengan narasumber yang lain ya. Amin. Mungkin insya Insyaallah. Allah mungkin kita juga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi bang Siap, siap, kayaknya insyaallah kayaknya siap. panjang banget itu kayaknya mau nggak kelar-kelar itu kayaknya. Kita sharing berbagi insyaallah terus. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.